Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dias dan Putra Pratomo. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang Cisco Packet Tracer. Nah, untuk Cisco Packet Tracer sendiri itu adalah sebuah simulasi jaringan yang menggunakan perangkat Cisco seperti router, switch, dan perangkat jaringan lainnya. Nah, jadi dengan Packet Tracer ini kita bisa membuat konfigurasi jaringan tanpa memerlukan alat fisik ya atau alat aslinya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang basic Cisco-nya dulu ya. Seperti bagaimana cara kita meremote Cisco-nya. Nah, di sini bagaimana kita bisa meremote Cisco pada real device. Di sini saya sudah menyiapkan gambar seperti ini. Nah, di sini jika dilihat ada switch dengan berbagai portnya ya. Jadi port ini bisa kita hubungkan pada perangkat seperti access point, laptop atau PC ya. Nah, jadi untuk meremote kita bisa menggunakan yang console port ya. Di sini console port itu yang ini. Nah, yang nomor 5 ini. Untuk meremote-nya kita bisa menggunakan console port ya. Jadi console port ini gunanya untuk agar kita bisa meremote dan mengkonfigurasi ada PC ya, ada PC atau laptop dengan menggunakan kabel ini. Nah, jadi nanti kabel ini kita hubungkan ke console port, lalu kita hubungkan lagi ke PC atau laptop ya, nanti kita bisa konfigurasi di situ. Nah, jadi seperti itu untuk meremote pada real device-nya ya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk meremote pada packet tracer ya. Nah, di sini kita tambahkan untuk switch dan juga PC-nya. Di sini ada pada bagian bawah kiri. Di sini ada tab-tab, kalian pilih yang ini, kemudian cari yang switch. Nah, yang ini. Di sini saya akan memilih yang switch 2960/4TT. Kemudian kita tambahkan juga untuk PC-nya. Oke, ini. Kemudian cari PC, tambahkan. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita akan menghubungkan switch dan juga PC ini dengan menggunakan kabel. Kalian pilih yang ini, tanda petir ini. Kemudian di sini ada berbagai kabel. Nah, untuk kabel yang ini, yang automatically ini itu adalah kabel defaultnya ya, yang biasa digunakan untuk menghubungkan FA gitu. Nah, tapi jika kita untuk meremote kita bisa menggunakan kabel yang konsol. Nah, di sini kita sambungkan saja. Kita pilih yang konsol, kemudian sambungkan ke sini. Pilih yang RS232. Oke, ini sudah ya. Nah, jadi untuk konfigurasinya itu ada dua cara. Yang pertama itu kita bisa konfigurasi pada switchnya langsung ya. Kita klik, kita pilih tab CLI. Nah, ini kita bisa konfigurasi pada bagian ini. Kita juga bisa, yang kedua kita bisa konfigurasi pada PC-nya ya. Nah, PC ini untuk meremote switchnya. Di sini kalian pilih, oke, sebentar. Nah, di sini kalian pilih desktop, lalu pilih command prompt. Maaf, bukan yang command prompt. Kalian pilih yang terminal, lalu oke. Nah, sini sudah ada ya. Jadi kita bisa konfigurasi untuk switchnya di sini. Jadi seperti itu. Nah, untuk konfigurasi di switch atau PC itu sebenarnya sama saja ya. Tapi pada kegiatan nyata atau real device-nya itu untuk switch itu tidak ada tampilan CLI-nya. Jadi kita bisa meremote-nya dengan PC ini ya. Jika kalian merasa tulisan pada CLI ini itu terlalu kecil, kalian bisa memperbesarnya dengan klik option, lalu preference, lalu pilih font. Nah, di sini ada yang bagian CLI, kalian bisa besarkan. Saya misalkan menjadi 12. Oke, kalian klik apply. Nah, sekarang kita coba buka lagi untuk komennya di bagian switchnya, coba. Oke, di sini ya. Di sini sudah besar. Nah, jadi seperti itu untuk meremote switch pada packet tracer. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari perintah-perintah dasar Cisco ya. Nah, di sini kita hapus dulu untuk PC-nya. Oke, delete. Oke, kita ke switch, lalu ke terminal. Oke, sebentar. Nah, di sini jika dilihat ini ada tanda simbol lebih besar yang artinya kita sudah masuk dalam
mode yang namanya mode user. Nah, dalam mode user ini kita masih terbatas ya, masih tidak bisa melakukan konfigurasi, hanya bisa tes-tes saja. Kita coba klik ketikan tanda tanya. Nah, di sini hanya bisa tes-tes seperti ini saja. Kemudian yang mode kedua di sini, yang mode kedua itu adalah mode privilege ya. Untuk perintahnya agar bisa masuk ke mode privilege itu ketikkan saja enable atau N saja. Nah, di sini dilihat sudah ada tanda pagar yang artinya kita sudah masuk dalam mode privilege-nya. Nah, untuk mode privilege ini itu sama seperti mode user, cuman bedanya untuk mode privilege ini untuk komennya itu lebih banyak ya daripada mode user ini. Kita coba ketikkan tanda tanya. Nah, bisa dilihat ini untuk komennya itu lebih banyak daripada mode user ya. Dan tapi untuk mode privilege ini juga masih terbatas, tidak bisa melakukan konfigurasi secara kalau keseluruhan. Seperti itu. Di sini ada yang more, di sini artinya masih ada perintah lainnya. Dan jika ingin lihat, kalian bisa ketikkan saja enter. Nah, di sini ya. Ini sudah muncul. Jika ingin melihat keseluruhan, ketikkan saja, klik saja spasi. Nah, lihat sini untuk perintahnya sudah terlihat semua seperti itu. Kemudian perintah yang terakhir itu mode yang terakhir itu adalah mode global configuration. Nah, untuk masuk ke dalam mode global configuration itu menggunakan perintah show nft enter. Nah, di sini jika dilihat sudah ada tulisan config yang artinya kita sudah masuk dalam mode global configuration-nya. Nah, jadi untuk mode global configuration ini kita bisa melakukan semua konfigurasi yang kita inginkan. Jadi jika kita ingin melakukan konfigurasi, mengubah data itu bisa harus masuk dulu ke mode config ini. Jadi seperti itu. Sekarang kita untuk keluar dari mode ini, mode global configuration, mode privilege ini kalian bisa ketikkan saja exit ya. Enter. Oke, kemudian kita ketikkan exit lagi. Nah, sini sudah kembali ya ke mode user. Nah, jadi seperti itu untuk perintah dasar Cisco. Yang pertama itu ada mode user, kemudian yang kedua ada mode privilege, dan yang ketiga itu adalah mode global configuration. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan password agar switch ini itu lebih aman ya, agar tidak terkena hack oleh orang lain. Untuk caranya kita masuk saja di command line switch-nya. Di sini kita untuk menambahkan yang namanya password kita masuk dulu ke mode config. Langsung saja untuk perintahnya kita enable, kemudian show nft enter. Oke, sini sudah bisa masuk ke mode config. Selanjutnya untuk perintah menambahkan passwordnya itu kita bisa menggunakan perintah enable. Nah, di sini untuk mempercepat ketikan kalian bisa tab saja, tab. Nah, jadi lebih cepat ya. Dan ini untuk enable password, kemudian passwordnya itu adalah misalnya 123 enter. Nah, jadi seperti itu untuk menambahkan passwordnya. Jadi kita bisa mengurangi resiko terkena hack ya. Nah, sekarang kita akan coba saja. Kita exit dulu, kemudian exit lagi. Nah, jadi nanti ketika kita ingin masuk ke mode privilege dari mode user itu akan harus memasukkan yang namanya password dulu ya. Ini di sini sudah ada di mode user, kita coba ke mode privilege, ketikkan saja. Nah, di sini kita harus masukkan yang namanya password yang telah kita buat tadi, yaitu 123. Dan juga di sini itu untuk passwordnya itu tidak kelihatan ya. Di sini passwordnya tidak kelihatan karena ini sudah defaultnya ya, untuk meningkatkan keamanan saja. Lalu enter. Nah, jadi seperti itu untuk menambahkan password pada switch-nya. Dan juga jika kalian ingin melihat password yang telah dibuat tadi, kalian bisa ketikkan saja command show run enter.
Nah, di sini bisa dilihat ya, yang enable password 1 2 3. Passwordnya itu adalah 1 2 3. Jadi seperti itu. Nah, tapi untuk enable password ini itu tidak terlalu aman karena ini masih bisa terlihat lah untuk passwordnya. Ini masih terlihat. Nah, untuk itu kita akan menggunakan yang namanya enable secret. Nah, untuk menjalankan perintah untuk membuat enable secret, kita harus masuk dulu ke mode config ya. Ketikkan saja conf t, enter. Nah, di sini ketikkan enable secret. Untuk passwordnya kita misalkan tkj, enter. Oke, ini sudah ya. Sekarang kita coba exit. Oke, kita exit lagi, kita ke mode user. Oke, sekarang kita masuk ke mode privilege. Tekan N. Nah, di sini ya, kalian bisa menggunakan password dari enable password ataupun password dari enable secret. Sini kita ketikkan saja yang enable secret yaitu tkj, enter. Oke, sudah bisa ya. Nah, sekarang kita akan coba show run, enter. Nah, di sini jika dilihat yang enable secret ini passwordnya ini seperti kode-kode yang seperti diblokir ya atau disamarkan, sehingga ini lebih meningkatkan untuk keamanannya. Jadi seperti itu. Sedangkan yang enable password ini itu passwordnya terlihat jadi kurang aman. Nah, untuk yang enable password ini itu kita bisa ubah menjadi seperti ini ya, seperti yang enable secret, seperti diblokir atau passwordnya itu disamarkan. Untuk perintahnya itu adalah masuk ke mode config dulu, lalu ketikkan perintah service password encryption L. Oke, sekarang kita coba show run, enter. Oh maaf, kita kembali dulu ke mode privilege, coba show run. Nah, di sini jika dilihat yang enable passwordnya ini sudah berubah ya, sudah menjadi kode-kode seperti ini, seperti diblokir atau disamarkan. Nah, tapi walaupun yang enable passwordnya ini sudah seperti ini, sudah berbentuk kode-kode seperti ini, itu masih saja bisa di decrypt ya, yang artinya itu masih bisa dihack atau di-crack. Ya, untuk decryptnya sendiri itu kita bisa ke browser, kita akan coba untuk decryptnya. Kita salin dulu ini kodenya, kita copy, lalu kita pergi ke browser. Oke, di sini saya sudah di browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, langsung saja di sini kalian ketikkan saja, cari yang Cisco password decrypt. Nah, ini ya, lalu enter. Nah, di sini ada banyak ya. Jadi kalian bebas pilih yang mana. Di sini saya akan pilih yang yang ini, yang dari firewall. Oke, ini kemudian salin saja di sini untuk kodenya yang enable passwordnya, kemudian submit. Nah, di sini ya, jadi sudah bisa terlihat untuk password aslinya. Jadi seperti itu. Jadi kita lebih dianjurkan untuk memakai yang enable secret daripada enable password ya, karena yang enable password ini keamanannya itu cukup buruk ya, cukup rendah. Jadi lebih baik kita menggunakan yang secret, yang enable secret. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP address pada router. Jadi kita hapus dulu untuk switchnya, kita akan buat topologi baru, delete. Sekarang kita tambahkan router, saya akan pilih yang paling kanan, tambahkan, kemudian kita tambahkan satu switch. Oke, kemudian tambahkan PC. Oke, di sini saya akan menggunakan 3 PC ya. Oke, ini sambungan dulu untuk kabelnya. Di sini saya menggunakan yang automatically. Di sini
Oke, ini sudah jadi seperti ini untuk topologinya. Untuk kita konfigurasi IP pada router. Nah, jadi nantinya untuk PC1 dan PC2 ini memiliki network yang berbeda dengan PC3 karena PC1 dan PC2 ini berada pada segmen yang berbeda dari PC3. Jadi di sini itu ada dua segmen. Yang segmen itu artinya itu adalah port-port pada router ini. Untuk segmen pertama itu ada di port FA00, kemudian yang segmen kedua ada di port FA01, ini yang mengarah ke PC3. Nah, jika kalian tidak terlihat untuk nama-namanya ini, tidak terlihat nama FA01, tidak terlihat tulisan FA00, kalian bisa ke option preference, lalu kalian pilih yang ini, yang always show ports. Kalian centangkan ya agar bisa terlihat semua untuk tulisan ini FA00 atau FA01 ya. Nah, jadi seperti itu. Ini berbeda segmen, berarti segmen pertama itu adalah FA00 dan segmen kedua itu adalah FA01. Nah, sekarang sebelum konfigurasi kita tentukan dulu untuk IP address-nya. Lalu yang segmen pertama kita isikan IP address 10.10.10.0/24. Kemudian yang segmen kedua kita isikan IP 20.20.20.0/24. Jadi seperti itu. Oke, berarti di PC1 nanti kita isikan IP 10.10.10.2. Kemudian di PC2 10.10.10.3. Nah, untuk 10.10.1-nya itu ada di sini. Ada interface FA00, kita isikan 10.10.10.1 untuk gateway ya, untuk gateway dari kepada PC ini. Kemudian di FA01 kita isikan juga IP, berarti IP-nya 20.20.20.1. Kemudian di PC3 kita isikan IP 20.20.20.2. Oke, ini sudah. Coba kita rapikan sedikit. Oke, ini sudah. Sekarang kita ke saja untuk konfigurasinya, klik ke router. Kita akan konfigurasi lewat CLI ya, karena untuk real device yang biasa digunakan itu adalah CLI untuk konfigurasinya. Nah, di ini untuk konfigurasi kita harus masuk ke mode global konfigurasi terlebih dahulu. Kita bisa ketik N lalu CONF-T. Nah, oke. Sekarang kita akan nyalakan terlebih dahulu untuk FA00 dan juga FA01-nya untuk interface itu ya. Oke. Kita coba kecilkan dulu. Nah, untuk menyalakannya kita pertama akan menyalakan yang interface FA00. Kita bisa masuk ke interface FA00, enter. Oke, ini sudah masuk. Kemudian untuk menyalakannya kita klik no shutdown, enter. Oke, coba lihat. Oke, ini sudah menyala ya, sudah hijau. Kemudian gantian yang FA01 kita nyalakan. Kita exit terlebih dahulu. FA01, enter. Oke, ketika no shutdown, enter. Oke, ini sudah ya. Nah, sekarang kita akan coba isikan IP pada interface 00 dan juga 01. Oke, untuk perintahnya itu adalah kita coba isikan yang 00 terlebih dahulu. Kita bisa masuk interface FA00.
berikan saja di sini IP address. IP-nya itu adalah 10.10.10.1 dan di sini kita tidak menggunakan slash, melainkan kita menggunakan subnet mask, itu 255.255.255.0. Enter. Oke, sudah. Sekarang kita gantian yang interface FA01. Enter. Oke, kita isikan IP address 20.20.20.1 255.255.255.0. Enter. Oke, ini sudah ya. Nah, sekarang kita akan coba cek untuk IP-nya. Kalian bisa ke exit untuk masuk pada exit lagi. Nah, di sini kita masuk pada mode privilege untuk melihat. Klikkan saja IP show IP interface brief. Enter. Oke, sudah ada ya. Berarti untuk yang fast Ethernet 0.0 kita sudah isikan IP 10.10.11 sesuai topologi yang kita buat tadi. Kemudian yang fast Ethernet 01 kita sudah isikan IP 2021 sesuai topologi yang sudah kita buat tadi. Di sini statusnya itu adalah up, artinya ini sudah berjalan dengan baik ya. Sekarang kita coba untuk masukkan IP pada PC ini. Pada PC 1, klik desktop lalu IP konfigurasi. Di sini kalian masukkan 10.10.10.2. Subnet masknya 255.255.255.0 karena ini perfectnya 24 ya. Kemudian default gateway-nya itu adalah IP dari routernya yang segmen 1 yang interface 00 yaitu 10.10.10.1. Oke, kalian kalau sudah close saja, tidak apa-apa. Kemudian di PC kedua config desktop IP 10.10.10.3. Oke, 255.255.255.0. default gateway-nya 10.10.10.1. Oke, udah. Kemudian yang terakhir ke PC 3 desktop IP konfigurasi kita isikan 20.30.20.2 berarti. Subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya itu adalah IP dari FA01 yaitu 20.20.21. Jadi kita kecilkan dulu. Oke, 20.20.20.1. Oke, kita coba close. Oke, jadi seperti itu untuk konfigurasinya, dan sekarang kita akan coba untuk ping atau uji koneksi ya. Jadi kita akan mengirim paket dari PC1 PC2 kemudian sebaliknya, kemudian kita akan mengirim paket dari network yang berbeda dari segmen 1 ke segmen 2, artinya dari PC1 ke PC3 atau PC2 ke PC3. Namun saja untuk tes pingnya kita di sini tidak usah menggunakan command line ya, tidak usah ping, misalnya tidak usah ketikkan perintah ping 10.10.10.3 itu tidak usah, kita klik saja yang tanda seperti paket di sini. Jadi kita akan mengirim paket dari PC1 ke PC2. Kita klik PC1 dan PC2. Nah, di sini jika dilihat ini sudah successful ya. Di sini di bawah ini di fire last statusnya itu adalah successful, artinya itu sudah berhasil. Kemudian dari PC2 ke PC1. Oke, sukses. Dan sekarang kita akan coba di network yang berbeda dari PC2 ke PC3, coba. Oke, masih progress. Oke, ini violet ya karena biasanya awal-awal memang seperti ini.
coba lagi. Oke, ini sudah bisa ya. Kita coba dari PC 1 ke PC 3. Oke, sudah bisa. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasi IP address pada router pada dalam topologi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk perintah N ya. Sebelumnya kan kita menggunakan perintah exit untuk berganti mode. Sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan perintah N. Kita coba cari tahu untuk perbedaannya ya. Di sini kita masuk ke router. Kita masuk dulu ke mode global configuration. Kita N, lalu CONNFT. Nah, sekarang kita coba masuk ke misal interface 00, interface 00. Oh, ada kurang FA. Nah, di sini jika kita menggunakan exit, kita coba lihat. Nah, di sini jika kita menggunakan exit itu kita tidak langsung keluar dari mode global configuration ya. Nah, kalau kita menggunakan yang N, kita coba kita masuk ke interface dulu. Sekarang kalau kita menggunakan yang N, bentar. Nah, jika dilihat kita langsung berganti mode menjadi mode privilege ya, yang awalnya dari mode global konfigurasi. Setelah menggunakan perintah N, kita langsung berganti mode ke mode privilege-nya. Jadi seperti itu. Berarti untuk N ini perintahnya itu lebih cepat ya dibanding yang exit ini. Jadi seperti itu. Oke, mungkin sampai sini saja video kali ini, yang dimana kita dari awal sudah belajar terkait dengan basic-basic Cisco ya, karena kita masih awal-awal belajar Cisco, jadi kita belajarnya basic-basicnya terlebih dahulu. Itu saja, terima kasih telah menonton. Saya Didas Putra Pratomo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.